datang di Guru Nopal Channel. Pernah nonton video klipnya Laskar Cinta dari Dewa 19? Ya, Dewa 19 adalah salah satu band kesukaan saya, dan lagu Laskar Cinta sendiri dirilis pada tahun 2006, di mana Ahmad Dhani selaku pencipta lagu dan komposer itu membuat lirik lagu bagus dan seindah ini. Kurang lebih lagunya Ahmad Dhani itu, terutama semenjak vokalisnya Once itu kan tentang cinta-cinta semuanya. Dan puncaknya pada tahun 2006 itu menerbitkan lagu Laskar Cinta. Ada sejarah unik yang terdapat dalam lagu Laskar Cinta. Awalnya Dhani berseteru dengan pentolan FPI Pak Habib Rizik Syihab bahwasanya Islam itu harus mengedepankan cinta, rasa kasih sayang, dan lain sebagainya. Sedangkan personifikasi dari Pak Habib Rizik Syihab menurut Ahmad Dhani merupakan personifikasi yang bertolak belakang dengan sifat-sifat ilahiyah yang bersifat cinta, kasih sayang, dan welas asih. Maka Dhani menerbitkan lagu Laskar Cinta pada tahun 2006, tepatnya pada album. Setelah itu, lagu ini booming di pasaran. Lalu dibuatkanlah lagu versi bahasa Inggrisnya, dan ini merupakan titik puncak Dewa 19 pada karir setelah nantinya akan bubar pada tahun 2011. Dhani dan Dewa 19 juga di tahun ini merupakan puncak go internasionalnya, bahkan sampai diundang oleh salah satu stasiun TV di Amerika Serikat mengenai lagu tersebut. Ngomong-ngomong mengenai lagu Laskar Cinta, di video klipnya terdapat sosok iblis. Apa itu iblis? Ya, pokoknya makhluk jelek yang di mata kita. Iblis itu merupakan sosok jelek, sosok yang buruk, bertolak belakang dengan sifat-sifat cinta ilahiyah dan sering mencelakakan manusia. Tetapi apakah iblis sebenarnya seperti itu? Atau jangan-jangan iblis adalah salah satu hasil dari kebudayaan atau hanya doktrin dalam suatu ajaran tertentu? Mari kita simak semuanya. Iblis mungkin malaikat yang jatuh atau makhluk yang sifatnya sangat unik. Kurang lebih spesifikasinya muncul. Iblis sendiri dalam Al-Quran disebutkan 11 kali kata iblis yang ada di Al-Quran. Tapi tahukah semuanya bahwasanya iblis ini ternyata diambil dari kata diabolos yang berasal dari bahasa Yunani kuno. Kurang lebih artinya demon, setan, atau sesosok makhluk yang kurang lebih bisa didefinisikan sebagai setan itu. Lalu diserap di bahasa Arab menjadi iblis. Dari diabolos menjadi iblis. Nah, itu kurang lebih definisi secara etimologi. Sedangkan secara terminologi, iblis ini merupakan salah satu, ada sumber yang mengatakan bahwasanya iblis ini adalah salah satu jenis dari malaikat yang diciptakan dari kategori malaikat-malaikat yang lainnya. Di antaranya adalah iblis, ada malaikat sungguhan yang baik hati itu, ada pula jin, dan iblis itu merupakan jelmaan dari malaikat yang tadinya itu serius dalam menaati perintah Tuhan, lalu karena sifat tertentu dan keunikan tertentu akhirnya segolongan jenis malaikat tersebut dikutuk Tuhan menjadi iblis. Pada sumber-sumber perjanjian lama, yaitu Samael, itu mungkin dalam kitab Midrasih adalah pendamping iblis. Keduanya diciptakan dari api. Tapi ada hal unik yang ada di sini. Jadi malaikat dan iblis dalam bahasa Arab itu diciptakan dari asal kata yang muaranya sama, yaitu api atau cahaya. Kalau malaikat itu nur, kalau iblis itu nar, seperti itu. Arti dari nur sendiri cahaya, sedangkan arti dari nar itu adalah api. Apa jangan-jangan iblis ini merupakan jelmaan dari malaikat yang tadinya adalah salah satu segolongan malaikat, karena dia itu terlalu kreatif atau terlalu mempunyai sifat unik yang pada sebagian makhluk Tuhan yang tidak suka, makanya dia itu dikutuk Tuhan menjadi iblis. Ada sumber-sumber yang mengatakan bahwasanya kita sebagai manusia itu diawasi oleh sesosok dua makhluk yang tidak kasat mata atau sesosok objek yang selalu mendampingi kita. Itu namanya kurabium, atau kalau dalam tradisi Yahudi dinamakan kerubim, yang digambarkan sosok makhluk bersayap itu ya. Kemungkinan lain adalah bahwasanya asal dari iblis ini adalah ketika Allah menciptakan golongan malaikat yang dari segala jenis makhluk yang dia ciptakan, dia menciptakan dari cahaya dan sebagian yang lain dari api.
Nah, seperti itulah yang Allah Tuhan kehendaki, itu dalam tradisi Islam. Sementara dalam Al-Quran pun seringkali menyebut bahwa iblis dihukum ke neraka, yang tujuannya adalah menjadi penghuni neraka beserta nanti ketika orang-orang yang dijanjikan masuk neraka itu menemani sang iblis yang berada di dalam neraka. Tetapi ada beberapa ahli tafsir yang ragu bahwasanya iblis ini apakah sudah berada di neraka ataukah belum, atau iblis itu jangan-jangan yang dikatakan di sumber yang lain ya sering menggoda kita agar menjadi makhluk yang jelek, makhluk yang buruk, yang didefinisikan sebagai makhluk yang jahat, sering mengganggu orang lain dan tidak menaati perintah Tuhan. Al-Ghazali itu sendiri itu mempunyai pendapat bahwasanya iblis merupakan teladan bagi para pecinta dalam mengorbankan diri karena menolak sujud kepada Adam. Nah, ini ada yang unik. Ada beberapa sifat iblis yang itu kurang lebih hampir mirip dengan sifat-sifat orang beriman. Apa itu? Ahli ibadah. Ternyata ahli ibadah ini itu merupakan salah satu sifat dari iblis. Karena di awal kita mengetahui bahwasanya terdapat makhluk Tuhan yang selayaknya bersujud atau menghormati kepada Adam, selaku Adam adalah penghuni baru dari makhluk Tuhan pada awal tersebut. Tetapi iblis adalah salah satu kelompok dari makhluk Tuhan yang tidak mau atau enggan hormat kepada Adam selaku makhluk baru. Menang-menang dia udah diciptakan dari api, udah menjadi makhluk Tuhan sejak lama, dan muncullah makhluk baru yang dinamakan manusia, atau dalam hal ini adalah Adam. Iblis tidak mau sujud atau menghormati kepada Adam, dan tidak seperti makhluk yang lain, malaikat, jin, dan lain sebagainya. Hanya iblis yang tidak mau. Apakah hanya gara-gara dia tidak suka dengan manusia, lalu iblis ini mengkudeta makhluk yang lain dengan menjilat kepada Tuhan agar dia itu dijadikan makhluk yang tinggi derajatnya, atau iblis meminta izin kepada Tuhan untuk selamanya menggoda manusia agar manusia terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik? Apakah seperti itu? Yang jelas iblis diyakini sebagai makhluk yang jahat, tetapi juga iblis juga bisa menyelubungi orang-orang yang taat kepada Tuhan, terutama orang-orang yang taat kepada Tuhan tetapi tidak bisa berbuat baik kepada umat manusia yang lainnya, sering mengejek umat manusia yang lainnya, sering mempersekusi, sering mengintimidasi, berlaku kekerasan, dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Adalah salah satu sifat iblis yang di satu sisi dia itu kreatif, yang sisi yang lain dia itu sering beribadah kepada Tuhan, tetapi sisi yang sering kita ketahui adalah iblis adalah makhluk yang jelek yang harus kita hindarkan dan tidak kita contoh perbuatannya. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Tetapi saya asumsikan bahwasanya cerita iblis ini kalau di zaman sekarang seperti orang tua dan anak, atau seperti guru dan murid. Ketika murid atau anak itu mempunyai ide cemerlang, terus orang tua dan guru itu tidak menyukainya atau bahkan menolak ide itu secara mentah-mentah, entah itu karena dia benci kepada sang anak, atau dia benci kepada ide dari sang anak tersebut, atau karena alasan-alasan yang lain. Lalu ide dari sang anak tersebut ditolak mentah-mentah, kemudian anak itu sakit hati, lalu menemui ujung depresi yang membuat dia menggelandang ke sana kemari, lalu dia itu menjadi orang yang tidak berguna atau kita sebut sampah seperti itu. Apakah iblis bisa kita asumsikan seperti itu? Seorang anak yang sebenarnya jenius tetapi karena tidak dianggap dan tidak diakui oleh lingkungannya, dia akhirnya menjadi sampah masyarakat. Apakah seperti itu? Mari kita renungkan sekali lagi dari cerita iblis yang saya paparkan tadi, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.